Ketika seseorang itu dicintai oleh Allah, ibtalahu, Allah malah menurunkan ujian terhadap hamba tersebut. Jadi kalau hidup panjenengan itu belas gak enek ujiane, lancar-lancar saja, ini malah saya curiga kamu itu dicintai oleh Allah atau tidak. Jadi kalau kita itu diuji ya bersabar saja. Disabar donga, panggah ibadah ning Gusti Allah, panggah nyedhek ning Gusti Allah. Fa in sobaro, ketika seseorang itu mampu bersabar dalam kehidupannya, dalam ujian hidupnya, ijtabahu, maka Allah akan memuliakan orang tersebut. Hasil survei membuktikan banyaknya orang yang sukses di masa depan karena pernah bersabar dan ikhlas di masa lalu. Bocah biyen dino dicaci gak duwe apa-apa, sabar tapi ya sregep nyambut gawe, ngibadahe ditata, moro-moro diunggahne derajate. Ida aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Gusti Allah nek kadung ngersakne mak blek wis gak enek sing ora mungkin. Ya kayak saya tadi itu loh. Dulu itu saya nyupir itu loh Pak Bupati. Dan nyun sewu, ini saya jujur sekarang sama Nyi. Gus Pandu niku nggih lucu kadang. Jadi saya itu kadang diginikan, Mas nanti kalau ditanya Nyi, jenengan bukan Gus, jenengan itu anaknya Bupati Blitar. Jadi kula ngapusi tapi nderek dawe Gus kula. Jadi Nyi, loh ini siapa ini? Ini siapa Gus? Wah ini anaknya Bupati Blitar. Padahal waktu itu saya masih kecil nggak kenal sama Bupati Blitar. Ya wes kula ngapusi ngono. Ngono. Ternyata itu adalah isyarah bahwasanya teman-teman saya adalah bupati-bupati, termasuk Abah Sanusi. Wah, luar biasa. Ki yo loman Abah Sanusi, sekali cetuk langsung makplek ngrenjel. Lah. Kene iki yo ora njaluk ning pantese. Lah. Aduh. Kita sambut bersama-sama. Inilah Ghost kerennya Sabilu Taubat Agus Muhammad Iqbal. Salah satu bukti kalau pancen orang itu dapat ilmu, memang orang itu dapat ilmu yang manfaat, hatinya akan tenang ya. Contohnya kalau panjenengan, ada yang di atas dak masjid, ada yang di pos ngadeg mau uang tak sawangi ning jeding kae sampai ngamplok soko, muga-muga gak ambruk. Enek sing dhuwur pager barang, masyaallah jan penuh ini Pak Bupati ya. Luar biasa, masyaallah, luar biasa, masyaallah ya Allah, alhamdulillah. Gus, tapi saya itu sudah sering majelisan. Saya itu sudah sering ngaji, tapi kok belum bahagia-bahagia ini gimana? Gimana caranya untuk mendapatkan kebahagiaan? Saya itu sudah kaya, sudah punya jabatan, sudah punya kekuasaan. Bahkan dulu sebelum saya punya istri, ingin istri cantik, dijabah oleh Allah. Tapi sekarang kok belum bahagia? Dulu waktu saya miskin, saya itu berdoa ingin kaya. Setelah kaya saya kok belum bahagia? Dulu belum jadi pejabat, ingin jadi pejabat. Setelah jadi pejabat kok belum bahagia juga. Saya dulu berdoa ingin jadi ini, jadi ini. Ketika saya sudah dijadikan ini kok belum bahagia juga. Lah ini gimana Gus kuncinya kebahagiaan? Malam ini kita selesaikan. Di dalam kitab Khutbul Mimbari As-Sa'adah, Syekh Al-Syekh temriku dawuh, anna usulas sa'adah ayya jama'al mar'u fi hayatihi salasata asya'a. Pokok kebahagiaan adalah ketika seseorang itu dapat melakukan 3 perkara. Tak jikuk sing simpel ae, mek 3 perkara gen gak suwi-suwi, gitu. Pingine sampai jam piro? Sampai subuh apa gak nyambut gawe? Lah, wis koyo ngono, mak-mak nek kadung khilaf karo wong ganteng ngono kuwi lho. Lah, gak kuat. Sampai jaluke sampai subuh. Bapak-bapak jaluke wis mak-mak neh wis ngono kuwi.
Anna uslah sa'adah ayajma'al mar'u fi hayatihi. Salah satu asya'a. Pokok kebahagiaan adalah ketika seseorang dapat mengumpulkan 3 perkara. Diling-iling ya. Pokok kebahagiaane menungso nalikane menungso kuwi mang iso ngumpulne 3 perkara. Yuhaqqiqu jami'an wa yujahidu nafsahu fi tahqiqiha. Kemudian 3 perkara tersebut dia realisasikan dalam hidupnya untuk melawan hawa nafsunya. Nyun sewu, kabeh menungso duwe hawa nafsu napa mboten? Lah, nek jenengan pengen bahagia, lakonono 3 perkara, kemudian 3 perkara tersebut jadikan senjata untuk melawan hawa nafsu panjenengan. Ketika jenengan mampu melakukan itu, panjenengan akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Gus, apa itu kuncinya? Kalau di dalam kitab Kutubul Minbari As-Sa'adah itu tadi. Yang pertama adalah annallaha azza wa jalla a'tona wa aujaba alaina asyukru. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat terhadap panjenengan, syukur. Banyaknya orang yang pusing, banyaknya orang yang tidak bahagia karena kurangnya syukur dan pusing terhadap angan-angan masa depannya sendiri. Akhirnya matine kebleken angen. Contoh, padahal wis entuk nikmat wakeh. Punya istri cantik sudah, mobil sudah, motor sudah, rumah bagus sudah, tanah sudah, segala macam sudah. Tapi kurang syukur. Roh tanggane ngedukne mobil mau met dipikir sampai subuh. Pajirune tanggane lebokne sirah. Duit kok ngendi yo? Apa diutangi Pak Haji Sulaiman? Masa aku gak patek duwe duit kok tuku Pajero. Kuwikir Mas Rawi sampai subuh. Lah iya kok tuku Pajero, wong kenal Pak Haji Sulaiman jek ndiingi. Apa diutangi karo sayap emas iki. Wis, Pajero lebokne sirah Pak Bupati. Mumet, wis pusing padahal kuwi mang wis cukup. Donyane ya wis akeh. Dilalane, enek kejadiane. Mari tuku Pajero tangga iki mang ngedukne kulkas. 2 pintu. Wah, kulkas lebokne sirah maneh. Kok iso tuku kulkas? Pikir rapatnya arep bojone sampai arep kelon gak sido. Lah iya lho ya. Mari ngutangi Pajero, Haji Sulaiman ngutangi neh kulkas. Ki piye? Awake dhewe iki kok nyambut gawe angel iki kok tangga ngarepan iki tuku kulkas 2 pintu. Ya apa? Pikir terus kulkas. Akhirnya kulkas lebokne sirah sampai subuh maneh. Lah mari kuwi tanggane duwe anak. Gak patek ganteng. Dilalah Pak Bupati. Lah kok bojone ayu. Wah, mantune tanggane lebokne sirah maneh. Lah iki anake tanggane awake dhewe iki lho elek. Kok entuk bojo ayu, mosok ayu-ayu mblereng. Lah, pikir neh, akhirnya mantune tanggane lebokne sirah neh. Karena sirah ini tadi, kepala ini kebeken bondone tanggane, urung sampai tuwek akhirnya stroke ringan. Wonge teko. Lah, banyaknya penyakit seperti ini karena kurangnya syukur. Padahal orang itu kalau kurangnya syukur bahaya. Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam itu mengatakan, man lam yaskuri ni'am faqad ta'arrada li zawliha. Orang kalau tidak bisa bersyukur berarti sama dengan ia itu ngudari nikmat kuwi mang. Nikmat kuwi mang diudari. Akhirnya apa? Ketika panjenengan memiliki nikmat, nikmat itu mudah terlepas dalam hidup panjenengan. Wa man sakaroha, ketika seseorang itu mampu bersyukur, faqad qayyada bi iqaliha, maka seperti halnya dengan telah mengikat nikmat itu di dalam hidup panjenengan. Dan akan muncul janjinya Allah, la in syakartum la azidannakum. Nikmat itu akan ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang hadir ahli syukur. Amin Allahumma amin. Makanya di dalam hidup ini yang paling penting
pandai-pandailah untuk bersyukur. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang hidupnya hanya selalu merasa kurang dan merasa bahwasanya Allah ini tidak adil. Jangan sampai. Naudzubillah min dalik. Lah hadirnya majelis taklim, hadirnya majelis zikir, hadirnya majelis sholawat seperti ini adalah salah satu wadah di mana kita itu agar bisa bersyukur. Masya Allah, ternyata ada orang yang lebih mulia daripada saya mau duduk di jalan raya. Ternyata ada orang ini jabatannya luar biasa juga mau duduk ngantri-ngantri nunggu pengajian. Oh, ternyata ini ada tetangga saya ini lebih susah daripada saya, ternyata lebih istiqomah ngajinya daripada saya. Akhirnya jenengan ngobrol, Bu, daleme pundi? Kula lumajang. Bu, pundi kula ngundang legi. Akhirnya jagong silaturahmi. Oh, sitok iki masalahe anak, sitok iki masalahe bojone panggah karaoke ae. Sing duwe bojo panggah karaoke wonge teko. Nah, dilalah sing lanang iki ya sambat. Sitoke sobone anak, sitoke bojone sing wedok iki panggah nggodho ae. Rambute gramasonan. Nek senam ngono poh nggih klambine anake. Welute mecotot kabeh. Wonge teko. Lah, akhirnya iki ya mumet mikir bojone nek. Lah, dari situ, dari barokah majelis itu jenengan akan tahu, oh ternyata setiap orang memiliki nikmatnya masing-masing dan memiliki ujiannya masing-masing. Akhirnya jenengan akan terima dengan kehidupannya panjenengan. Nek jenengan ra duwe syukur, contoh kaya kula ngeten iki wis ngaji ngene, ya Allah, ngaji sedina kadang 3 nggen, 4 nggen kok gak sugih-sugih. Panggah sugih Pak Haji Sulaiman. Apa aku dodolan rokok ae? Kok tak pikir ngono kuwi malah mau met aku. Contoh Pak Bupati Abbas Sanusi. Ngene iki apa penak dadi bupati ae. Tak pikir nek. Wih, akhirnya uripku panggah mumet mikir ngono kuwi. Cetok Pak Wabub apa dadi wakil bupati ae. Wis mumet. Lah kita itu banyaknya orang pusing itu karena terjajah imajinasi masa depannya. Maka dari itu wis masa depannya piye ge ditata Gusti Allah. Penting saiki jenengan pinter-pinter nyukuri nikmat. Makna syukur yang paling ideal apa? Sorfun ni'am li taatillah. Menyalurkan nikmat untuk menuju ketaatan kepada Allah. Maksudnya pripun Gus prakteke? Awak sehat mangkat majelisan. Awak sehat mangkat jamaah. Dilalah duwe rezeki. Ini saya itu dikasih tahu sama Gus Dalhar. Salah satu hobinya Abah Haji Sulaiman. Ini sowan kiai-kiai sepuh. Setelah itu mengadakan pengajian-pengajian kayak gini. Kadang sowan di Lirboyo, di Ploso. Saya diceritani kakak saya ini. Karena saya itu memiliki prinsip gini Pak Bupati. Tidak ada kesuksesan yang bertahan lama. Atau bahkan bertambah semakin banyak. Tanpa adanya keistiqomahan religius. Telusuri siapapun saja. Kok ada orang sukses, orang mulia di dunia ini, pasti dia memiliki keistiqomahan religius. Entah 1 hari baca Yasin 1 kali, bakdo maghrib. Entah itu baca Waqiah, bakdo ngasar 3 kali. Entah itu baca Maulid Simtuduror setiap hari. Entah itu baca rotib setiap hari atau apa. Pasti punya keistiqomahan religius. Ada orang biasa, anaknya sukses semua, pasti selidiki punya keistiqomahan religius. Entah itu sedekah, entah itu ahli sholat tahajud, entah itu ahli sholat hajat, itu pasti. Nah, makna syukur yang paling ideal adalah sorfun ni'am li taatillah, menyalurkan nikmat untuk menuju ketaatan kepada Allah. Ora kaya arek-arek ngoten nika, kadang aku mulih lunga ke Korea syukuran. Wah, tibakno malah mendem-mendeman. Tukang mendem bocah teko. Nah, teko kabeh alhamdulillah. Sae. Dadi nek syukur tenanan kuwi entuk nikmat-nikmatmu kok gunakne nggih nyedhek ning Gusti Allah. Iki paham ora iki wong gundang legi arep bahasa Jawa? Paham nggih? Nah, aku urung belajar kok bahasa Indonesia urung tek lancar kok kula. Urung tek lancar iki. Nek Inggris mah luas. Kira-kira. Jadi ngoten niku. Mulakno nek jenengan pengen uripe bahagia, kunci pertama yang harus kita lakukan apa? Syukur. Caranya syukur apa? Sorfun ni'am li taatillah.
salurkan nikmatmu untuk menuju ketaatan kepada Allah. Gus, saya ini nggak punya harta, nggak punya uang, punyanya tenaga. Gunakan musola kita hidupkan. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang menghidupkan masjidnya Allah itu adalah orang yang iman kepada Allah dan hari akhir. Gus, saya ini kok masih garangan seperti ini, nyusahkan orang tua. Gak punya apa-apa saya, hidupkan masjid. Cobalah kegiatan 1 minggu sekali. Wah, ayo nguras jeding. Masjid kono, musola kene, hidupkan. Ibu-ibu, hidupkan majelis-majelis taklim, majelis ilmu. Lah itu namanya syukur. Semakin jenengan syukur, hidup panjenengan akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir semoga menjadi ahli syukur. Amin Allahumma amin. Dan nikmatnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nomor 2, kunci kebahagiaan yang harus kita lakukan apa? Wabtalana wa aujaba alaina as-sabru tujahul balwa. Sabar ketika Allah menurunkan ujian terhadap dirinya. Gus, jenengan orang rasakne dadi kula, Gus, jajal jenengan dadi kula. Mesti kuwi ta omongane. Lah wis paham aku. Jajal jenengan dadi kula ra kuat, mulakno kuwi aku gah dadi kowe. Lah nek uang pengen bahagia, kunci yang nomor 2 adalah sabar ketika Allah menurunkan ujian. Loh Gus, gak semudah itu. Sabar itu sulit. Loh, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu sudah menurunkan ujian sesuai dengan kadar kemampuan hambanya. Wis cocok, wong iki cobane ngene. Iki wis cocok karo kemampuane. Ya mulakno ya bener jawabane jenengan. Jenengan ra kuat nek dadi kula, ya pancen ra kuat. Karena jatah ujian karo nikmate wong iki ya beda beda. Wong senengane wong sitok seneng tempe, sitok seneng tahu. Sak omah enek wong 5, bojo, anak. Iki lho senengane siji-siji. Olahragane sitok bal-balan, sitok badminton. Sitok enek sing poli, sitok enek sing turu wae. Tukang turu wonge teko. Lah, tukang rasan-rasan wonge teko. Mulakno nek pancen pengen bahagia, kunci kebahagiaan nomor 2 apa? Sabar akan ujian Allah. Gus, jenengan iku muni sabar. Kula nggih ngerti Gus, innallaha ma'asabirin. Gusti Allah iki karo wong sabar. Tapi ya wabot. Cobaan saya itu sekarang masih berat, Gus. Tidak seperti yang panjenengan bicarakan, tidak seperti yang panjenengan bayangkan. Wabot niki dadi kula. Lho, dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Ketika seseorang itu dicintai oleh Allah, ibtalahu. Allah malah menurunkan ujian terhadap hamba tersebut. Jadi kalau hidup panjenengan itu belas gak enek ujiane, lancar-lancar saja, ini malah saya curiga kamu itu dicintai oleh Allah atau tidak. Jadi kalau kita itu diuji, ya bersabar saja. Disabar, donga, panggah ibadah ning Gusti Allah, panggah nyedhek ning Gusti Allah. Fa in sobaro, ketika seseorang itu mampu bersabar dalam kehidupannya, dalam ujian hidupnya, ijtabahu, maka Allah akan memuliakan orang tersebut. Hasil survei membuktikan banyaknya orang yang sukses di masa depan karena pernah bersabar dan ikhlas di masa lalu. Bocah biyen dino dicaci gak duwe apa-apa, sabar tapi ya sregep nyambut gawe, ngibadahe ditata, moro-moro diunggahne derajate. Ida aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Gusti Allah nek kadung ngersakne mak blek wis gak enek sing ora mungkin. Ya kayak saya tadi itu loh. Dulu itu saya nyupir itu loh Pak Bupati. Dan nyun sewu, ini saya jujur sekarang sama Nyi. Gus Pandu niku nggih lucu kadang. Jadi saya itu kadang diginikan, Mas nanti kalau ditanya Nyi, jenengan bukan Gus, jenengan itu anaknya Bupati Blitar. Jadi kula ngapusi tapi nderek dawe Gus kula. Jadi Nyi, loh ini siapa ini? Ini siapa Gus? Wah ini anaknya Bupati Blitar. Padahal waktu itu saya masih kecil nggak kenal sama Bupati Blitar. Ya wes kula ngapusi ngono.
Weh, ngono. Ternyata itu adalah isyarah bahwasanya teman-teman saya adalah bupati-bupati, termasuk Abah Sanusi. Wah, luar biasa. Ki yo luman Abah Sanusi, sekali cetuk langsung makplek ngrenjel. Lah. Kene iki yo ora njaluk ning pantese. Lah. Aduh, alhamdulillah. Jadi saya itu dulu cuma nyupir di bawah pelem ini lah. Di bawah pelem, naik mobil waktu itu sedan Camry, datang ke sini. Saya nggak nyangka besok akan ngaji di sini. Dibilangi Mas Rawi ya saya bayangkan ngaji di dalam musola kecil itu. Setelah itu saya ngedep dampar yang dengarkan Rawi dan keluarganya. Itu yang saya bayangkan. Saya nggak pernah bayangkan, oh jalan ini kok penuh, nggak bayangkan. Apalagi dipenuhi mak-mak yang lemu-lemu ini. Nggak bayangkan dulu. Tapi Masya Allah, ya itu tadi. Sabar. Loh, apa derekkan itu mudah? Kita dibentak-bentak, nyupir kita semisal keliru, kita dibentak. Kita ditimbali, capek-capek ngantuk timbali, Mas Rene. Kekno kopi, Mas Rene. Ngeten niku. Kesel, kita sabar. Tapi ketika kita sabar, fa in sobaro ijtabahu. Allah akan memuliakan orang tersebut. Dan ketika kita itu mampu ridho dengan kehidupan kita saat ini, Gus, saya itu kok sulit. Cobalah. Manusia itu selain harus mencari ridho Allah, harus berusaha ridho atas pemberian Allah. Ojo mek golek ridhone Allah tok. Piye carane sampean iso ridho karo nek ngekeki Gusti Allah. Dan hasilnya apa ketika panjenengan mampu ridho? Wa in radiya istofahu. Ketika panjenengan mampu ridho atas pemberian Allah, istofahu. Maka panjenengan akan dipilih untuk menjadi orang yang istimewa di antara yang lainnya. Semoga semua yang hadir menjadi orang yang istimewa. Amin Allahumma amin. Dan yang nomor 3, kuncinya kebahagiaan apa? Setelah sabar, wa hasula minna dzunubun wa khotoya wa aujaba alaina al istighfar. Kita semua melakukan dosa dan kesalahan. Sehingga Allah mewajibkan kita semua untuk sering bertobat, sering membaca istighfar. Pertama syukur, keloro napa? Sabar akan ujian Allah. Yang nomor 3 adalah istighfar. Maka dari itu kiai-kiai kita selalu mengajarkan setelah kita habis sholat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ila akhiri. Alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaihi ila akhiri. Karena apa? Li'annal istighfar yamhud dzamba. Karena sesungguhnya istighfar itu menghapus dosa-dosa kita. Alladzi huwa sababul adab. Yang mana dosa-dosa kita itu bisa menyebabkan datangnya adab dalam diri kita. Mulane nek wong kok gak tahu istighfar, gak tahu jawab ngapura ning Gusti Allah, susahe tambah. Wis susah, malah maksiat, utange akeh, malah karaoke ning kota Malang. Lagune mangku uler. Wonge teko susah. Bojone gak mulih-mulih, malah jajal bojone tanggane. Lah, wonge teko manuke ucul piye to siwe iki? Pikiranmu manuk, modelmu koyo manuk no. Lah semisal malah aneh-aneh ngono kuwi, malah maksiat neh. Wingko judule mesti aku wis titen, sudah jatuh tertimpa tangga. Utange akeh, gayane mumet malah mendem. Aku mumet tau gak kuat mikir. Ya wis, wayah mendem mari sesuk-isuk. Tambah akeh utange. Krana mendeme urung dibayar. Tapi nek uang kuwi mang ketika mendapatkan musibah, ketika dia itu mampu sabar, setelah itu dia itu sadar akan dosa-dosanya, kemudian dia itu fafiru ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sakwise kangelan bakale penak. Mulakno sabar, mari kuwi dosa-dosane dilebur, njaluk ning ngapura, njaluk ngapura ning Gusti Allah.
Loh Gus, saya itu tapi setiap hari buat dosa. Saya itu garangan nyel Gus. Kula niku garangan nemen kula niku. Mosok kula niku wis parah, garangan kronis. Mau 5 wis tak lakoni kabeh. Mendem medok sembarang kalir dilakoni kabeh. Pripun niki? Walaupun kamu itu sering melakukan dosa, kamu juga harus sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, kulubni Adam khotta'un. Setiap anak Adam manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Wa khairul khotta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang pendosa atau orang yang sering melakukan kesalahan adalah orang yang ahli taubat. Semoga Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah tercapai. Ketika panjenengan ingin mendapatkan kebahagiaan, lakukan 3 perkara tersebut. Syukur pertama, loro sabar, telu istighfar, njaluk ngapura ning Gusti Allah. Nalikane awak iki kok ora kuat nyawang nikmate wong liya, syukur. Wis to Bu, alhamdulillah kelingan biyen nek dhewe susahe kaya apa, wis disyukuri. Nalikane awake dhewe iki kok ngrasa paling susah, kadang sudah merasa hidup ini tidak ada artinya, wis kudu nyerah. Yakinlah ada keajaiban dan kekuatan doa-doa yang belum kamu panjatkan. Yakino, donga se, ikhtiar se, sabar. Masane paling akeh dosane, wis kudu nyerah. Aku wis gak enek sing nampa, bojoku gak gelem nampa, kabeh gak gelem nampa, iki uripku piye? Perbanyaklah taubat kepada Allah. Allah akan memberikan maghfirahnya, rahmatnya datang panjenengan sedaya. Mulane wong nek iso nglakoni 3 perkara iki kok duwe hawa nafsu kurang syukur, ditabrak harus syukur. Duwe hawa nafsu kurang sabar, ditabrak harus sabar. Duwe hawa nafsu panggah ge dosa ae, ditabrak karo istighfar. Nek 3 perkara iki dilakoni, orang itu akan bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma